yang manja. Sebagai anak kecil yang manja itu tidak mau kalau diperintah atau dilarang. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak lihat buku ya, atau lihat di skrip-skrip hipnoterapi, tidak pernah di situ ada kalimat kamu jangan nakal, kamu tidak boleh ke sana, kamu tidak boleh ke begitu. Kalimat-kalimat itu tidak ada di dalam skrip hipnoterapi. Kenapa? Karena memang sifatnya anak manja, itulah pikiran kita. Jadi kalau makin tua makin manja, ya wajar. Memang di sininya memang manja. Kemudian konsep yang kedua adalah bahwa pikiran itu tidak bisa membedakan data atau program itu apa, data atau kenyataan. Data itu bersifat real atau imajinasi. Jadi pikiran bawah sadar itu nggak bisa bedain itu tuh real nyata atau sekedar imajinasi. Pokoknya asal masuk di pikiran bawah sadar, maka bawah sadar akan mengatakan itu benar dan harus dijalankan. Nah, ini yang ketiga yang mahal. Yang ketiga ini yang mahal. Ternyata program yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita itu bisa diterima atau tetap di situ. Lantaran dia memberikan 3 macam efek. Ya, program di pikiran bawah sadar itu akan menghasilkan 3 macam efek. Kalau 3 macam efek itu menempel atau terpenuhi, maka program itu akan bersifat permanen. Apa itu unsur-unsur untuk bisa permanen? Yang pertama, dia harus bisa menyenangkan pikiran. Yang kedua, dia harus bisa menenangkan perasaan. Tiganya ya. Yang ketiga, dia harus menyamankan tubuh. Bapak Ibu, itu disebut dengan hipnosis dan hipnoterapi. Sebenarnya cuma itu. Ada sudah ada namanya sendiri. Gelasnya bulat. Tuh tanya Ibu Farida, bulat ya Bu, NLP. NLP itu lebih bulat, itu ada entry, ada modeling, ada rapo, ya kan? Kemudian apalagi satu lagi? Oh sudah terang. Anchoring, modeling, rapo, reframing. Itu di NLP klasik. Nanti kalau di Deo itu ada tambahan 3 lagi. Pak Ernest, mana Pak Ernest? Nah, mana tadi saya udah oh pakai topi. Ya Pak Ernest ya. Kalau di Deo tambah 3 lagi Pak. Ada holistik,
kemudian ada integral neuroscience, Oh, udah bayar. sama ada Anyong bakso deh. Ini Pak. mindfulness dari sadar. Kita bertiga. Belum kan kau? Nah, kita tidak di sana. Aku ini dorong. Nah, bla 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 tadi itu adalah menjawab pertanyaan kenapa kelas ini keren. Itu baru pernyataan saya yang pertama, kenapa kelas ini keren. Belum memuaskan panjenengan. Ya kan? Keren saja belum memuaskan panjenengan. Bagaimana agar panjenengan semua itu terpuaskan? Kalau saya akan menggunakan bahasa Asmo? sederhana, Oh, udah. Udah ada. Sisi. Asmo. Bukan. Ada. insya Allah ini panjenengan akan terpuaskan. Bentar, Pak. Bahwa kalau jangan saya duduk di ngajari bawah. panjenengan hipnoterapi, Duduk di sana. Enggak apa-apa. ya, saya hanya perlu waktu 10 menit. Si. Di menit ke-11 nanti kali panjenengan akan jadi seorang Tunggu. Setuju tidak? Ini Pak. Tepuk tangan dulu dong. Katakan sebelah sini. Ini. Agak Mana ada geser sedikit. sokongan? Iya, monggo. Ada, makanya jangan bilang. Lanjut terakhir. Abjad. Saya jual aja bapak-bapak ibu-ibu. Nanti ada penyusup di sini. Mudah-mudahan gak ada penyusup. Wah, kalau dia habis udah. Udah ini buat pandangan. Kita bicara soal etika perfilman secara profesional. Nah, secara profesional ini ana duit, ana mel, ana duit. Oke, taksi. Ya, Taksi ya? kenapa? Bentar ya Pak. Itu kenapa kita bisa di ASDP? Apa? Saya juga anggota lain. Sambut ada. ya? Anu berpikir sambut. Ini apa? Monggo. Bisa. Ya karena saya kan hipnotis di sini. Entah siapa yang menurut saya. Boleh kali. Aduh, gimana ini? Nah, saya ini melatih ibu-ibu. Saya itu mau ngajar hipnotis. Nah, ya saya ajar malah menghipnotis saya. Ya. Oke. Ya kan lucu ya, Pak. Nah, karena pelajaran nanti cuma 10 menit. Ya waktu itu tak ajari sekarang harus pulang. Ya lucu. Maka biarkan saya ngomong dulu. Sekaligus tadi kemarin kayaknya ada yang merasa fobia ular. Kita garap nanti ya. Keren. Yang bisa ada jelas. Gila. Iya. Baik, nanti kita olah ya. Baik Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu punya kebiasaan jelek nggak? Punya nggak? Tahu nggak kalau itu bisa jelek? Punya kebiasaan jelek? Ada ya? Hampir semua punya. Hampir semua punya. Padahal kita tahu itu tidak benar, ya kan? Kalau itu salah, betul nggak? Tapi karena sudah diprogram di dia, ya, pikiran sadar Anda tidak berdaya.
Meskipun Anda tahu kalau itu perbuatan tidak baik, tetap Anda kerjakan, itu artinya pikiran sadar itu tidak berdaya. Melawan siapa? Nah, makanya senajan dengan dari kaya ngopo menjauh ini jauh. Anda tahu merapi dana utama lagi. Nadiana hukum metu masang soyo kudu seharusnya tinggal begitu dihitung terapi. Sesok aku punya nih, AJTY punya 50 terapis. Jarang sama jarang beda aja Pak. Dari ini tidak berdayanya kita. Kenapa? Kok tidak berdaya? Seberapa ketidakberdayaan itu? Nyolong sama nyolong beda ya. Beda. Seninya beda ya Pak. Seni ada yang nyolong kan seni. Nah, sekarang pada ini yang senior itu makanya Pak Widodo, terus Pak Widodo mana Pak Widodo? Belum datang. Oh belum datang. Pak Wirawan? Saya itu dengar seperti itu. Betul. Karena beliau saya sebutkan tadi kan. Lagunya jauh ya Pak. Iya. Nah, saya terpaksa minta izin sama guru beliau. Saya minta izin sama guru beliau. Bos, ini gimana ceritanya nih? Ora apa-apa, lanjut. Ya wes bismillah, dahulu dulu kita. Baik, Bapak Ibu, ketidakberdayaan kita itu karena kapasitas atau kemampuan otak atau pikiran sadar kita itu cuma kurang lebih 10%. Yang 90% dikuasai bahwa habis kita programnya jelek. Habis kita diprogram. Makanya Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan sebagai satu edukasi untuk keluarga, lingkungan, masyarakat untuk bisa membuat satu pernyataan bahwa tidak segampang itu memberi nasihat. Betul tidak Pak? Ada pulang lagi ke depan siapa dinasihati, kamu harus berbuat baik. Sampai kemudian muncul satu pernyataan, berbuat baik itu mudah diucapkan, sulit dikerjakan. Nah, ini saya nggak mau kalau semata dengan jadi pendengar. Berbuat baik itu mudah diucapkan, sulit dikerjakan. Pernyataan itu betul atau salah? Alhamdulillah. Cukup berapa pagi saja. Betul atau salah? Berbuat baik itu mudah diucapkan, sulit dikerjakan. Nggak apa-apa ya, kita agak banyak ngomong, tapi sebenarnya ini teori. Ini teori. Jawabannya kualik. Jawabannya kualik. Berbuat baik itu mudah dilaksanakan, sulit diucapkan. Aneh kan? Aneh. Mungkin Bapak Ibu harus kali ini buat pernyataan terbaik seperti ini.
dengar Ibu Rere? Belum ya? Belum? Barusan? Nah iyalah panjenengan menyangkut kalimat yang beredar itu kan kalimat-kalimat logika ya. Sedangkan kalimat yang kedua adalah kalimat metalogika. Jadi kok bisa begitu? Logikanya itu. Maaf Bapak Ibu sebelum saya jawab, kenapa saya agak bertele-tele ngomongnya ini? Di dunia hipnoterapi yang kita olah itu adalah pikiran manusia dengan segala macam keunikan. Betul nggak? Anda tidak mungkin menghafalkan skrip untuk belum tentu penyakit sama, untuk orang yang sama, sakitnya sama. Betul tidak? Karena ya unik. Artinya yang dibutuhkan bukan hafalan, yang dibutuhkan adalah kreativitas. Sore aja nih. Pulang dari sini. Iya. Kalau saya nanti jelaskan bagaimana sih prosedur hipnosis, Pak Widodo mungkin lebih paham, Pak Yanis lebih paham. Tapi keunikan sampai di sini saya akan jelaskan. Kenapa Pak? Kenapa berbuat baik itu lebih mudah dikerjakan daripada dilaksanakan? Bapak Ibu, mohon agak dicermati pernyataan saya, karena ini sedikit logika. Tuhan itu maha baik, betul? Setuju ya? Tuhan itu maha baik, menciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk. Artinya manusia diciptakan dengan baik. Dan modalitas segala suku. Nanti kita buktikan sama Bu Ami. Ya, sebenarnya orang di hipnotis itu pikiran kritisnya masih jalan. Cuma yang kita aktifkan adalah pikiran bawah sadar, maka pikiran sadarnya tidak mampu mengambil. Itulah kenapa hipnosis disebut dengan penembusan area kritis. Jadi antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar ini ada namanya satpamnya, namanya area kritis. Kalau tidak ketemu jauh, enak masuk ke bawah sadar itu lahir hipnosis. Nah, kemudian ini kita ada disclaimer, ada penolakan bahwa hipnosis adalah menidurkan orang. Tidak, hipnosis itu menurunkan kesadaran kritis. Ya, jadi hipnosis itu menurunkan kesadaran kritis. Jadi kita seolah memaksa program ke dalam pikiran bahwa sadar itu hipnosis. Gimana? Nah, disclaimer yang kedua atau hal yang bertentangan dengan hipnosis yang kedua di masyarakat itu adalah, Pak, orang terhipnotis itu katanya melibatkan bantuan gaib, ya. Kenapa? Kalau saya bisa tidur, tidak diapa-apain, itu mesti ada bantuan kodam, berjenggot, atau berjalan, sudah asli kepiawaian, asli keterampilan seorang terapis. Tidak ada. Bahkan justru
Nanti setelah kelas ini panjenengan bisa membentuk grup, grup anti mistik. Tidak ada mistik di dunia hipnosis. Setiap mistik di dunia hipnotis itu bisa dijelaskan. Kalau bisa dijelaskan berarti bukan gaib lagi, ya. Gaib itu kan bisa dijelaskan. Kalau ini kan bisa dijelaskan, ya. Kalaupun ada santet benar, ada paku, pernah kan kejadian di Pogiri, Pak ya Pak? Ada orang kena dia Pak ya, kena santet paku. Di ruang ada paku, operasi. Seminggu kemudian ada lagi. Jadi fenomenanya ada. Hipnosis bisa menjelaskan, bisa menjelaskan. Pendekatan apa yang digunakan untuk itu adalah pendekatan itu. Ya, pendekatan itu. Itu levelnya di belakang. Gak usah dipikir. Yang panjenengan tahu, kalau ketemu pasien kena santet, kena pelet, apa yang Anda lakukan? Menaikkan level kesadaran atau lock energi langsung. Itu mengenai hipnosis. Artinya yang ketiga, apakah orang yang menguasai ilmu hipnosis kemudian dikatakan sakti? Boleh dikatakan sakti, malah kebetulan manfaatnya apa efek daya sembuhnya jadi lebih tinggi. Jadi kalau Anda seorang terapis yang bisa hipnoterapi sembuh, maka kepercayaan dari klien akan bertambah tinggi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar ada klien datang ke dokter, aku kalau nggak ke dokter agak sembuh? Pernah tidak? Saya mau ke dokter B aja, om saya kalau ke sana mesti sembuh. Itu tanahnya pada Bapak sama Ibu. Itulah kalau dalam ilmu hipnosis disebut, ya istilah khasnya adalah di depan. Self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Jadi self-fulfilling prophecy adalah kondisi klien, ya kan, merasa terpenuhi apa harapannya. Jadi sebelum berangkat ke dokter B saya sudah mikir akan sembuh ke sana. Jadi belum berangkat saja dia sudah terhipnotis, hipnotis dirinya sendiri sehingga mengaktifkan apa yang disebut dengan auto healing. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Klien yakin ke dokter Wahyu bisa. Klien datang loh, aku mau ke dokter Wahyu aja deh. Aku tuh kalau ke sana mesti sembuh. Belum sampai ke dokter ini proses auto healingnya, proses penyembuhan diri itu sudah berlangsung. Ya. Makanya kenapa sekarang ilmu itu lebih banyak melengkapi diri dengan konsep holistik. Aspek keyakinan dilibatkan di situ. Itu holistik. Nah, apa tadi istilahnya? Self fulfilling prophecy.
full feeling progresif. Keinginan yang seolah-olah sudah jadi kalau Bapak Ibu jangan merasa ilfil, merasa enak, mau dianggap dukun. Orang pokok. Malah pembah kosong sakit. Orang pokok. Alhamdulillah. Orang kita dari mari le, mari tenan. Jangan mari tenan. Satu lagi hal penting di dalam dunia holistik adalah apa? Daya. Catat ini kalau perlu catat. Ini yang catat. Kalau seorang lain datang kepada seorang terapis, orang lain datang ke orang dokter, orang lain datang ke orang pintar, maka hampir saya bisa pastikan kondisi imannya sedang turun. Kalau orang lagi sakit, imannya turun. Kalau imannya turun, imunnya turun. Logikanya. Makanya orang holistik diperkuat keyakinannya. Kalau yakinannya kuat, imunnya naik. Itu logikanya. Berarti tidak ini? Keren tidak? Keren. Ada di buku. Nah, begitu. Demikian dasarnya sebuah program terapi manakala mengetahui sebuah konsep. Ya. Jadi Bapak Ibu mau punya modalitas atau keterampilan apapun, tidak masalah. Yang penting aktifkan dulu imannya, apapun agamanya. Apapun agamanya, aktifkan dulu imannya. Kalau imannya naik, imunnya naik. Kalau imunnya naik, proses penyembuhan terjadi. Itulah kenapa lahir atau manusia itu sebenarnya memiliki badan terbaik. Jadi terapis itu hanya pada posisi terapis itu sebagai teman. Loh, kenapa saya tidak begitu? Apakah hipnoterapi juga sama? Iya dong. Kalau klien nggak mau nerima sugesti kita, ya selesai, ya sudah efek. Betul tidak? Mau patah sekarang positif, positif. Tak melebu coy. Tapi kalau sampai iya ya masuk itu yang disebut dengan reprogramming. Nah, sekarang sudah mulai tahu. Tadi kita sudah bicara definisi, sudah bicara pengertian, kemudian kita bicara manfaat, dan untuk apa kita belajar. Apa tujuan Anda belajar hipnoterapi? Nah, untuk apa panjenengan belajar hipnoterapi? Hipnoterapi di dalam ini termasuk bukan termasuk medis, tapi masuk tradisional. Jadi apa namanya, panjenengan itu tetap sebagai tenaga penyehat tradisional.